Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Adi Sanjoyo. Kali ini kita akan belajar tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang, sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-ciri produk massal. Ciri-ciri produk massal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua, biaya per unit rendah. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Yang keempat, dijual di pasar bebas. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Dan yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserap. Sementara kelebihan dan kekurangan produk produksi massal, kelebihannya adalah yang pertama, hemat biaya. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, tingkat keakuratan tinggi. Yang keempat, tingkat produksi cepat. Sedangkan kekurangannya adalah kegiatan produksi sangat kaku. Dan yang kedua, kurangnya beragam variasi produk. Yang ketiga, biaya mesin mahal. Dan yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Ya, baik. Selanjutnya, perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Yang kedua, ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Dan yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesanan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuan perencanaan produksi yang pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. 1. Tujuan perencanaan produksi massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan.
Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Dan yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Berikutnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Yang pertama adalah faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Dan yang kedua, faktor eksternal, meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi. Yang pertama adalah penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, mencari gagasan dan seleksi produk. Dan yang ketiga adalah menetapkan skala produksi, yang meliputi yang pertama penetapan waktu, yang kedua penetapan kualitas, yang ketiga menghitung biaya, yang keempat penetapan tenaga kerja, yang kelima penetapan peralatan, dan yang terakhir penetapan bahan baku. Tahap skala produksi meliputi routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Sekian materi menganalisis perencanaan produksi massal. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.